Perkembangan politik masa reformasi. Yang pertama, Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR, terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan itu antara lain sebagai berikut. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan otonomi daerah diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini, diharapkan dapat meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Yang ketiga, pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Dan menjelang pemilu tahun 1999, partai politik yang terdaftar sebanyak 141 partai. Dan setelah diverifikasi oleh KPU, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilu. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Yang keempat, penghapusan dwi fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dwi fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kelima, penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilu, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berbeda dengan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu pada masa reformasi ini berlangsung dengan aman dan tertib.
Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Cara pelaksanaannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan minimal 2 tahap dan maksimal 3 tahap. Tahap pertama adalah pemilu legislatif untuk memilih partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap kedua adalah pemilu presiden putaran pertama. Pada tahap ini, pasangan presiden dan wakilnya secara langsung dipilih oleh rakyat. Sedangkan tahap ketiga adalah pemilu presiden tahap kedua. Pemilu presiden putaran kedua adalah tahap terakhir yang hanya dilaksanakan apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara pada pemilihan presiden putaran pertama. Perkembangan ekonomi masa reformasi. Perkembangan ekonomi masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok serta obat-obatan dengan harga terjangkau dan berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000. Dan yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Perkembangan ekonomi masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah mencapai Rp12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Selanjutnya, perkembangan ekonomi masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain, yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengurangan subsidi BBM berakibat pada kenaikan harga BBM. Kebijakan yang kedua adalah pemberian bantuan langsung tunai atau program BLT. Program BLT ini diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Kebijakan yang ketiga yaitu pengurangan utang luar negeri. Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Oke anak-anak, itu tadi materi kita tentang masa reformasi di Indonesia. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.